Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Ma tawaqqafa, tidaklah berhenti, ai tidaklah engkau mendapatkan kesulitan, matlabun untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cari, anta talibuhu birobika, jika engkau mencarinya pada Tuhanmu, engkau mencarinya melalui Tuhanmu, melalui Allah. Wala tayassara matlabun, dan tidaklah mendapatkan kemudahan memperoleh apa yang engkau cari, anta talibuhu binafsika, yang engkau cari dengan dirimu sendiri. Jadi Allah itu senang jika hambanya merasa perlu dengan Allah. Allah marah jika hambanya sudah merasa tidak perlu dengan Allah. Karena manusia itu diciptakan fuqara'u ilallah wa antum fuqara'u ilallah. Kalian adalah makhluk yang sangat membutuhkan Allah. Bahkan dalam sebuah syair, wallahu wa an ban annasu yaqdabu hina yus'alu. Wallahu yaqdabu tusalu. Ilam yus'alu. Manusia itu marah kalau selalu diminta. Sebaliknya Allah marah kalau nggak diminta. Karena karakter Allah itu adalah Allahus Somad. Allah Maha Perkasa. Setiap makhluk membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan makhluk. Dan Allah itu adalah zat yang maha segalanya. Maha kaya, maha melakukan sesuatu dengan kehendaknya, dan maha Rahman dan Rahim. Ketika seseorang menyandarkan kepada Allah, maka Allah akan turun tangan. Allah akan menyelesaikan masalah itu dengan cara Allah. Maka yakinlah ketika kita mengetuk Allah dengan menggelar sejadah, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam zikir kita, kita menyerahkan masalah kita kepada Allah. Dalam zikir kita, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Biar Allah yang menyelesaikannya. Dengan cara Allah menyelesaikannya. Maka itu akan menjadi mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu jika ingin sesuatu, cukup hanya berkata kun fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Banyak sesuatu yang mustahil bagi kita,
tapi tidak pernah mustahil bagi Allah. Maka sandarkan semuanya kepada Allah. Zikir yang diajarkan guru mursyid, zikir khafi, zikir jahar, khotaman, Bani Hashim, salat Bani Hashim, itu merupakan penyerahan masalah kita, urusan kita kepada Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan masalah kita dengan cara Allah. Kita hanya menjalankan saja. Dan itulah yang terkadang Allah berikan kepada makhluknya. Diberikan masalah, diberikan problem, agar makhluknya tidak kemana-mana. Ke sini nggak bisa, ke situ nggak bisa, ke A nggak bisa, ke B nggak bisa. Akhirnya kembali kepada Allah. Dalam hikam yang lain, Ibnu Athaillah berkata, arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka ankala takum binafsika. Istirahatkan pikiranmu memikirkan hal yang aneh-aneh yang belum terjadi, masalah-masalah yang pelik, istirahatkan. Apa yang akan diselesaikan oleh Allah, nggak usah campur tangan, nggak usah intervensi dengan apa yang Allah lakukan. Biarkan Allah yang menyelesaikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbu. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan urusannya dengan cara Allah. Kita hanya berusaha, berdoa, setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Maka tawaqqafa matlabun anta talibuhu birobika. Maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang jauh, tidak ada yang dalam, tidak ada yang mustahil kalau kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Sebaliknya, kita merasa nggak butuh Allah. Masalah ini bisa diselesaikan oleh saya sendiri. Perjalanan ini akan diselamatkan oleh saya sendiri. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan kamu mendapatkan kemudahan untuk memperoleh apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan jika kamu mengandalkan tenagamu. Kamu mengandalkan kekuatanmu, kealimanmu, keperkasaanmu, akan selalu mendapatkan kesulitan. Inilah kenapa Abah setiap ada ikhwan datang mengeluhkan kehidupannya. Apa kata Abah? Udah zikrullah, zikir, talqin, manakibat. Zikir, talqin, manakibat. Setelah itu jalani kehidupan dengan tetap berusaha dan berdoa. Tetap berusaha. Gak bisa kita memahami, oh kalau begitu kita nggak usah usaha dah, Allah yang ngatur. Enggak. Kita harus tetap berusaha. Allah lah yang akan menyempurnakan usaha kita. Min alamatin nujhi fin nihayah arruju'u ilallahi fil bidayah. Di antara tanda-tanda kesuksesan seseorang di akhir perjalanannya adalah arruju'u ilallah fil bidayah. Maka dia telah kembali kepada Allah dalam perjalanan permulaan. Itu
minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah, minta ikut serta Allah yang maha pengasih dalam segala urusan kita. Orang yang akan sukses di akhirnya itu adalah orang yang mengembalikan segala sesuatu di awal perjalanannya. Man lahu bidayah falahu nihayah. Siapa orang yang permulaannya bagus, maka di akhirnya juga bagus. Sebenarnya semuanya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita memilih dan memilah amalan apa yang ada di khotam Al-Quran, khotam-khotaman bisa kita jadikan senjata pamungkas. Pak Ustadz, saya ingin menghabiskan umur saya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, karena saya lihat bagaimana dahsyatnya orang yang kehilangan kemaluannya. Jadi ketika orang itu menyandarkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan turun tangan. Beda kalau orang merasa Allah tuh nggak punya peran apa-apa. Dia hanya ingin melakukan dan berusaha. Maka ujung-ujungnya adalah skeptis, keraguan, gampang menyalahkan orang, gampang emosi. Di permulaannya bagus, nanti di pertengahannya kemana-mana, insya Allah Abah Ana mengatakan akan kembali lagi menjadi suci. Kenapa? Kita punya zikir. Zikir hofi itu zikir yang mengkualitaskan setiap amalan kita. Setiap amalan yang ada zikir hofinya itu dilihat berbeda dengan ahli-ahli kasyaf. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi محمد وعلى آله